warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Dulfitriati, mahasiswa BPG Prajabatan UNS tahun 2020 kelas 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan bahan ajar yang telah saya buat, yaitu pada kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, tema 1 perkembangan teknologi produksi pangan dengan motor terpadu bahasa Indonesia, PPKN dan matematika pada pembelajaran kelima. Pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan untuk kompetensi dasar, yang pertama ada kategori dari PPKN, yaitu 1.3, mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dengan indikator 1.3.1, mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian KD 2.3, yaitu menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, dengan indikator 2.3.1, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dengan indikator 3.3.1, menganalisis perbedaan dari setiap individu. KD 4.3 ada menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian indikatornya 4.3.1, membuat cerita tentang keberagaman sifat individu. Kemudian pada mapel bahasa Indonesia ada KD 3.6, yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Dengan indikator 3.6.1, menganalisis manfaat dari teknologi pangan. Kemudian KD 4.6, meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian indikatornya 4.6.1, menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan. Dan pada mata pelajaran matematika KD 3.8, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Indikatornya 3.8.1, menilai volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Kemudian KD 4.8, itu menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Dan indikatornya melakukan percobaan mengisi benda dengan air dalam menentukan sebuah volume benda. Selanjutnya pada materi pembelajaran, yaitu ada sikap mensyukuri keberagaman karakteristik individu, keberagaman karakteristik dari sifat setiap individu untuk materi pembelajaran PPKN. Kemudian untuk bahasa Indonesianya ada teks informasi tentang teknologi pangan. Dan yang terakhir pada matematika, yaitu volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Dan pada kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu secara individu, peserta didik menunjukkan sikap mensyukuri keberagaman karakteristik individu. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Kemudian peserta didik menyimak cerita guru mengenai perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat adanya keberagaman karakteristik. Kemudian peserta didik mengidentifikasi mengenai perbedaan dari setiap individu. Dan juga peserta didik diminta untuk mendiskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompoknya yang memiliki sifat
bermacam-macam. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD yang telah diberikan guru melalui WhatsApp group. Kemudian peserta didik dan guru membahas jawaban dan menyimpulkan bersama. Itu termasuk dalam critical thinking dan membuka informasi. Kemudian peserta didik berbagi pengalaman mengenai keberagaman karakteristik setiap individu. Kemudian kegiatan selanjutnya untuk melakukan bahasa Indonesia adalah peserta didik membaca teks tentang pengolahan susu sapi yang ditayangkan guru pada slide PowerPoint termasuk dalam TPHCK. Kemudian peserta didik mengidentifikasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan teknologi pangan. Kemudian peserta didik diminta untuk menyebutkan manfaat dari teknologi pangan dan menyimpulkan bersama dengan guru. Selanjutnya, peserta didik menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dan mencari artinya yang terdapat di dalam kamus saku. Lanjutkan, peserta didik mengerjakan LKPD yang telah dibagikan guru melalui WhatsApp group. Dan yang terakhir, peserta didik menuliskan arti kata terkait teknologi pangan dan membuatnya dalam satu kalimat baru. Dan untuk kegiatan pembelajaran matematikanya, pertama ada peserta didik mengamati berbagai benda atau wadah dalam berbagai ukuran. Di sini contohnya yaitu botol dengan 3 jenis ukuran, yaitu ukuran yang besar, yang sedang, dan ukuran yang kecil. Dengan ditandai untuk benda A itu ukuran yang paling besar, benda B itu ukuran yang sedang, dan benda C untuk botol yang kecil. Kemudian peserta didik mengamati tayangan video percobaan mengisi benda dengan air yang ditayangkan guru melalui Zoom meeting, yaitu linknya dapat di sini. Kemudian peserta didik melakukan percobaan mengukur volume air minum dengan menggunakan gelas satuan dengan cara menuangkan air dari botol ke beberapa gelas satuan. Kemudian lanjutkan, peserta didik diminta untuk mengikuti petunjuk yang terdapat pada buku peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menjelaskan hasil eksperimen kepada guru dan temannya. Kemudian, peserta didik mengamati gambar untuk membandingkan dan mengurutkan volume dari benda cair yang terdapat di dalam botol. Lanjutkan, peserta didik berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian lanjutkan dengan peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi dari teman kelompok yang lain. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan bimbingan guru. Terakhir, peserta didik menggelar LKPD yang telah diberikan guru melalui WhatsApp guru. Kemudian ada sumber belajar di sini untuk materi muatan pelajaran KKN, yaitu sumber belajarnya ada 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi tahun 2017, itu pada tema 7, buku guru kelas 3, dan ada juga buku tematik terpadu untuk buku siswa kelas 3, dan juga teks bacaan keberagaman karakteristik individu. Kemudian untuk sumber belajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia sama juga menggunakan buku guru dan buku siswa dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi tahun 2017 dengan ditambahkan teks bacaan tentang pengolahan susu sapi. Dan yang terakhir pada matematika, untuk sumber belajarnya masih sama, juga menggunakan buku tematik terpadu kurikulum 2017 kurikulum 2013 revisi tahun 2017 maksud saya. Kemudian ditambah dengan benda-benda yang terdapat di sekitar, contohnya seperti botol yang ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Kemudian ada sebuah video percobaan mengisi benda dengan air. Untuk jenis bahan ajarnya, pada muatan pelajaran PPKN ada handout dan flipbook. Kemudian untuk jenis bahan ajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ada handout dan juga flipbook, masih sama. Kemudian yang ketiga pada muatan pelajaran matematika ada handout, flipbook, dan audiovisual. Nah, audiovisual di sini dari video tentang percobaan menghitung volume benda.
yang diambil dari YouTube. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.